menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat. Berselang hampir 3 pekan, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% pada Selasa 9 Juni 2026. Ini menjadi jurus pamungkas BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini menunjukkan perlunya upaya ekstra untuk meredam pelemahan rupiah yang masih berlanjut. Di saat yang sama, mulai muncul sentimen sell Indonesia di pasar keuangan. Apa maksudnya? Dan mengapa bisa muncul? Bagaimana pula respons Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Kita bahas. Loh, kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu, dan karenanya tadi judulnya adalah langkah-langkah kebijakan lanjutan untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah. Intinya ada 5 yang kita putuskan hari ini. 1. Menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat, dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan seperti tadi disampaikan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Selama sepekan terakhir, rupiah bergerak di kisaran Rp17.800 hingga Rp17.900 per dolar AS pada akhir Mei, sebelum akhirnya menyentuh Rp18.039 per dolar AS pada 4 Juni. Di tengah kondisi tersebut, pasar keuangan Indonesia juga mendapat sorotan setelah muncul seruan sell Indonesia dari sebagian investor global. Sentimen ini muncul di tengah pelemahan rupiah, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG, serta meningkatnya kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa 9 Juni 2026 menepis kekhawatiran tersebut dan menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Nggak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Makanya kemarin saya sengaja percepat itu APBN kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonomi kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang. Jadi teman-teman investor, tolong lihat lebih detail, pahami kondisi ekonomi kita seperti apa. Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonomi masih bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden. Secara sederhana, tagline sell Indonesia menjadi istilah yang dipilih pasar guna menggambarkan kecenderungan investor untuk mengurangi kepemilikan aset Indonesia, baik berupa saham, obligasi, maupun rupiah. Sentimen ini muncul saat investor menilai risiko investasi meningkat atau prospek ekonomi Indonesia dianggap kurang menarik dibandingkan negara lain. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar terhadap prospek aset keuangan Indonesia, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan pergeseran arus investasi internasional. Fenomena ini bahkan menjadi sorotan sejumlah media internasional dan analis pasar. Dalam 5 bulan terakhir, pasar saham Indonesia terus tertekan. Secara tahun kalender berjalan, IHSG disebut telah turun sekitar 37%, sehingga menjadi salah satu yang berkinerja terburuk di Indonesia. Pada penutupan perdagangan Senin 8 Juni, IHSG juga ditutup melemah 252,63 poin atau 4,52% ke level 5.342. Lantas mengapa tagline sell Indonesia muncul dan apa dampaknya? Fenomena tagline sell Indonesia tidak lepas dari sorotan investor terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memperbesar peran negara dalam perekonomian. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana sentralisasi ekspor komoditas strategis seperti batu bara dan kelapa sawit melalui entitas yang diawasi negara. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, kepastian regulasi, dan iklim investasi jangka panjang.
Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait independensi kebijakan ekonomi, arah fiskal pemerintah, serta meningkatnya intervensi negara di berbagai sektor strategis. Sejumlah lembaga pemeringkat dan pelaku pasar menilai ketidakpastian kebijakan menjadi salah satu faktor yang menekan kepercayaan investor. Sentimen sell Indonesia berpotensi menciptakan efek domino bagi investor, pelaku usaha, dan masyarakat. Aksi jual investor dapat menekan IHSG dan melemahkan rupiah, sehingga menurunkan nilai portofolio saham, reksadana maupun obligasi dalam jangka pendek. Dampaknya tidak berhenti di pasar keuangan. Bagi masyarakat, pelemahan rupiah dapat mendorong kenaikan harga barang impor, BBM, dan produk yang bergantung pada dolar AS, serta memengaruhi suku bunga dan cicilan kredit. Selain itu, pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja berpotensi melambat. Sementara biaya usaha UMKM dapat meningkat seiring turunnya kepercayaan pasar. Sahabat Kompas, pelemahan rupiah dan munculnya sentimen sell Indonesia menjadi pengingat bahwa pasar tidak hanya menilai kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga ke arah kebijakan ke depan. Sebab tantangan utama Indonesia saat ini bukan semata menjaga pertumbuhan ekonomi, melainkan menjaga tingkat kepercayaan investor. Untuk itu, pemerintah perlu menyampaikan peta jalan ekonomi nasional secara lebih jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan di pasar.